Aku dipermalukan dan diusir seperti hewan di acara keluarga. Mereka semua kaget saat tahu siapa aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Rani duduk di sisi ranjangnya yang sederhana, menatap undangan yang terbungkus dalam amplop emas, yang kini terasa lebih berat dari sekadar selembar kertas. Tangannya bergerak gemetar saat membuka kembali amplop itu, berulang kali, seolah mengharapkan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata resmi yang tertera. Undangan itu datang tanpa penjelasan apapun, hanya tercetak dengan nama keluarga ayahnya. Nama yang selama ini hanya dikenal dari cerita pahit ibunya dan bisikan para penghuni panti asuhan tempatnya dibesarkan. Nama yang terasa asing, namun tetap mengalir dalam darahnya, mengingatkan akan sesuatu yang jauh namun dekat. Di bagian tengah undangan itu tertulis dengan jelas, "Dengan hormat, kami mengundang Rani, putri almarhum Rudi, untuk hadir dalam perayaan ulang tahun emas Bapak Gunawan." Kalimat itu terasa kaku dan canggung. Tidak ada kata, "cucu tercinta." Tidak ada kehangatan seperti yang sering terdengar dalam undangan keluarga. Hanya kata-kata formal, seolah dirinya hanyalah seorang tamu yang hampir tak dikenali. Rani menarik napas panjang, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup cepat, seakan baru saja berlari tanpa henti. Pelan-pelan, ia berjalan menuju jendela dan menarik tirai tipis yang membiarkan cahaya sore mengalir masuk. Langit di luar tampak mendung, dengan awan yang menggantung berat, seolah turut merasakan kegelisahannya yang menyelubungi hati. Di luar, anak-anak panti berlarian riang di halaman, tawa mereka memenuhi udara, begitu sederhana. Dunia mereka tak mengenal penolakan, tak seperti luka lama yang perlahan mengering namun tak pernah benar-benar hilang. "Apa aku harus pergi?" bisiknya pelan, suara itu hampir tenggelam dalam keheningan kamar. Tiba-tiba, langkah kaki yang pelan terdengar mendekat. Bu Yati, pengasuh panti yang sudah seperti ibu baginya, muncul dengan senyuman lembut. Ia duduk di samping Rani, menatapnya dengan penuh perhatian. "Undangan itu dari keluarga ayahmu, ya?" tanyanya dengan suara rendah. Rani mengangguk, lalu menyerahkan amplop itu kepada Bu Yati. Bu Yati membaca dengan cepat, lalu memandang Rani, matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau kamu belum siap, kamu tidak perlu pergi, Nak," katanya dengan lembut. "Tapi, bagaimana kalau ini kesempatan yang tidak datang dua kali? Bagaimana kalau ini saatnya mereka menerima aku?" Suara Rani bergetar, penuh harapan. "Dan bagaimana jika mereka tetap sama seperti dulu?" jawab Bu Yati dengan tenang, meski tatapannya penuh kekhawatiran. Rani terdiam, pikirannya bertarung antara rasa ingin tahu dan ketakutan akan sakit yang mungkin datang lagi. Di luar, petir menggelegar jauh di kejauhan, suara itu meresap dalam keheningan. Awan semakin gelap di langit. Rani menatap langit, lalu bergumam pelan, "Aku akan pergi, Bu. Aku ingin melihat sendiri, apakah mereka benar-benar keluargaku." Dalam detik itu, ia tidak menyadari bahwa keputusan yang terasa sederhana itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rani merasa langkahnya semakin berat saat menaiki anak tangga marmer, menuju pintu masuk gedung mewah yang menjulang tinggi di tengah kota. Gaun biru tua yang ia kenakan, hasil setrikaannya pagi tadi, terasa sangat kontras dengan pakaian tamu-tamu lain yang keluar dari mobil-mobil mewah mereka. Mereka mengenakan gaun berkilau, rambut teratur rapi dalam sanggul tinggi, dan aroma parfum mahal yang menyebar di udara. Sementara itu, Rani hanya menggenggam tas tangan kecil yang warnanya sudah memudar, pemberian Bu Yati 2 tahun lalu saat ia pertama kali menjadi pembicara di sebuah seminar. Meskipun tas itu tak bermerek, setiap jengkalnya mengingatkan Rani pada keberanian yang pernah ia kumpulkan. Setelah memasuki lobi, mata Rani langsung tertumbuk pada lampu gantung kristal yang berkilau, menyilaukan matanya. Dinding marmer putih yang terhampar, suara dentingan sendok dan garpu, serta musik klasik yang mengalun lembut di sudut ruangan menciptakan sebuah dunia lain yang terasa memisahkannya dari tempat yang kini ia pijak. Rani menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggung, lalu melangkah maju menuju aula utama. "Permisi," ucapnya pelan ketika hendak menyapa seorang wanita dengan gaun merah cerah.
Wanita itu menoleh sebentar, hanya menunjukkan senyum tipis yang hampir tak tampak, dan melirik Rani dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan sinis. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita itu kembali mengalihkan perhatian. Rani mencoba menyapa beberapa orang lagi, namun hasilnya hampir sama. Beberapa hanya mengangguk malas, sementara yang lainnya menatap sekilas sebelum kembali berbicara dengan teman-temannya, seakan kehadirannya tidak lebih dari hembusan angin. Di belakangnya, suara bisikan mulai terdengar pelan. "Siapa itu, ya? Lihat deh, pakaiannya kayak baru turun dari angkot. Katanya sih anaknya Rudy. Kasihan banget, ya kayak gak pantas ada di sini." Tawa terkekeh-kekeh mengikuti bisikan itu, cukup keras untuk sampai ke telinga Rani, meskipun mereka berusaha menahannya. Rani berusaha tersenyum, meskipun matanya mulai terasa panas dan berair. Bahunya terasa kaku, namun ia tetap melangkah perlahan, menyusuri kerumunan orang yang seharusnya adalah keluarganya, meskipun sebagian besar tak pernah ia kenal. Ia menatap setiap wajah, berharap ada satu saja yang menatapnya dengan hangat, tapi yang ada hanyalah tatapan kosong, sinis, atau canggung. Di sudut ruangan, seorang pria parubaya dengan jas mahal berbicara dengan istrinya dengan suara pelan, namun cukup jelas terdengar. "Itu Rani, ya? Anak dari Rudy? Kasihan deh, kelihatan banget gak cocok di sini." Rani mendengarnya, tanpa ragu. Namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan apa yang dirasakannya. Ia pura-pura tidak mendengar, pura-pura tegar, meskipun hatinya terasa perih, seperti ada sesuatu yang mulai tergores dalam. Akhirnya, langkahnya berhenti di dekat meja hidangan. Tangannya terasa sedikit gemetar saat hendak mengambil gelas air putih. Namun, sebelum ia sempat menyentuh gelas itu, sebuah tepukan di bahunya membuatnya terkejut, dan tiba-tiba, jantungnya berdegup lebih cepat. "Heh, kamu beneran datang juga, ya?" Suara itu terlalu manis untuk menjadi tulus, dan terlalu tajam untuk disebut sambutan yang hangat. Langkah kaki bersepatu hak tinggi terdengar mendekat dari arah kanan Rani. Ia baru saja meneguk air putih ketika seorang wanita muda bergaun pastel berhenti tepat di hadapannya. Rambutnya tertata rapi, matanya penuh kilau dengan riasan tebal, dan senyumnya bukanlah senyum yang menyambut. Senyuman itu justru membuat dada Rani terasa bergetar, tidak nyaman. "Kamu, Rani, ya?" Tanyanya dengan nada yang seolah sedang menebak nama orang yang sudah lama terlupakan, seperti sedang bertanya tentang mantan tetangga yang tak penting. Rani mengangguk pelan, berusaha menyunggingkan senyum yang sopan meski terasa berat. "Ah, benar," lanjut wanita itu sambil tertawa kecil. "Dari panti itu, ya? Wah, nggak nyangka kamu bisa datang ke sini. Tapi, kamu yakin nggak salah tempat?" Suara wanita itu mengandung nada pura-pura bingung, seperti sedang terkejut melihat seekor kucing jalanan masuk ke tempat yang seharusnya hanya untuk yang terpilih. Rani terdiam sejenak. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Kalimat itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah sebuah peluru, menghujam tepat ke hati, ke luka lama yang hampir sembuh. Di balik wanita itu, dua sepupu lainnya mengintip sambil berbisik-bisik dan tertawa seperti sekelompok remaja yang baru saja berhasil mempermalukan teman mereka. "Aku diundang. Sama seperti kalian," jawab Rani dengan suara rendah, hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pesta. "Wow, keren juga," jawab wanita itu, kemudian memutar bola matanya sebelum melangkah pergi dengan gaya ringan, seolah baru saja menang besar dalam sebuah permainan. Rani berdiri terpaku beberapa detik, lalu melangkah menuju sudut aula yang lebih sepi. Ia duduk di kursi beludru merah tua yang terasa sangat berat. Tubuhnya mendesak kursi, sementara tangannya menggenggam erat gelas plastik yang ia bawa, seolah berusaha menahan segala yang menggelegak dalam dirinya. Ruangan yang sebelumnya gemerlap kini terasa suram, seakan cahaya dari lampu-lampu di sekelilingnya lenyap begitu saja. Rani memandang sekeliling. Keluarga, sepupu, tante, paman. Mereka semua bercengkerama, tertawa, dan saling berbicara, tapi tak seorang pun yang memandangnya sebagai bagian dari mereka. Padahal, wajahnya mirip dengan ayahnya. Padahal, darah yang mengalir dalam tubuh mereka sama. Namun sejak dulu, ia selalu menjadi orang luar. Anak yang tak diakui. Anak dari masa lalu yang tersembunyi rapat-rapat.
Rani menarik napas dalam, tapi napas itu terasa tersangkut di tenggorokannya. Dada kirinya sesak. Matanya terasa panas. Ia ingin beranjak dan pergi, tapi kakinya terasa kaku. Ia ingin menangis, namun gengsinya menahannya. Lalu, dari seberang ruangan, seseorang menatapnya. Bukan dengan tatapan sinis, melainkan dengan pandangan datar. Pandangan yang tak ia duga akan membuatnya harus siap menghadapi lebih dari sekadar kata-kata pedas. Seseorang yang seharusnya melindunginya, kini berjalan menuju arahnya. Makan malam dimulai dengan alunan musik gesek dari orkestra kecil yang mengisi sudut ruangan, menciptakan suasana mewah di tengah gemerlapnya meja panjang yang dihiasi bunga segar dan lilin yang berpendar lembut. Hidangan-hidangan lezat tersaji, aromanya menggugah selera, namun Rani duduk terasing di ujung meja, jauh dari perhatian. Piringnya kosong, sementara suara sendok berdenting dan percakapan ramai menciptakan jarak yang semakin terasa antara dirinya dan mereka yang disebut keluarga. Ia mencoba tersenyum tipis, meyakinkan diri bahwa setidaknya keberaniannya untuk hadir di sini sudah cukup. Kemudian, dari tengah meja, terdengar suara seorang wanita yang jelas dan tajam, menembus keramaian. "Kalau nggak punya uang, jangan maksa datang, deh," ujar Tante Lilis, wanita bergaun hijau zamrud dengan perhiasan berkilauan di leher dan telinga. Suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan seluruh meja mendengarnya. Ia menoleh ke arah Rani dengan pandangan tajam, lalu melanjutkan, "Ini acara keluarga, bukan tempat cari belas kasihan." Tawa kecil yang tertahan mulai terdengar dari beberapa orang di sekitar meja. Sepupu-sepupunya menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar, namun sudut bibir mereka terangkat. Paman Darto hanya tersenyum sinis, menyeruput anggur merahnya sambil mengangguk pelan, seolah menyetujui ucapan Tante Lilis. Rani menegang, jemarinya mencengkeram serbet di pangkuannya sampai terasa kusut. Rani perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tampak berkaca-kaca, namun air mata tidak kunjung jatuh. Ia menarik napas dalam-dalam, berdiri dari kursinya dengan langkah yang tenang, meski tatapannya tak bisa menyembunyikan rasa sakit yang mulai terlihat jelas. Beberapa tamu terdiam dan menoleh, terkejut melihat reaksinya. Namun Rani tak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kepala menunduk, ia memberi salam sopan kepada kakeknya yang duduk di kursi kehormatan. Kakek Gunawan, pria tua dengan tongkat di pangkuannya, hanya membalas pandangan itu dengan tatapan kosong, tanpa senyum atau anggukan. Wajahnya datar, seolah Rani tak lebih dari sekadar orang asing. Langkah Rani pelan, namun mantap. Ia melewati meja panjang itu, menunduk, menyusuri deretan sepupu yang terdiam kaku, melewati tante-tante yang sibuk pura-pura menyendok sup. Setiap langkah terasa berat, seperti bergaung di dalam dadanya. Ruangan yang sebelumnya terasa dingin kini berubah menjadi penjara bagi perasaannya. Napasnya tercekat, tenggorokannya terasa sempit. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar, "Pasti malu, ya? Ya ampun, ngapain juga datang?" Namun Rani tidak berhenti. Ia tidak menoleh, tidak membalas. Matanya yang berkaca-kaca tetap lurus ke depan, dan bibirnya perlahan bergerak, mengulang kalimat dalam hatinya, "Aku datang bukan untuk mereka. Aku datang untuk membuktikan diriku sendiri." Namun, Rani tak tahu bahwa apa yang ia anggap sebagai momen terburuk itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya malam itu. Udara malam menyapu wajah Rani saat ia keluar dari gedung mewah, membawa serta perasaan yang menyesakkan dadanya sepanjang acara. Langit yang gelap terasa lebih jujur dibandingkan dengan kemewahan yang baru saja ia tinggalkan. Angin malam yang lembut menyentuh rambutnya, dan untuk pertama kalinya malam ini, ia bisa menarik napas lega. Ia berdiri di trotoar, menatap jalanan yang mulai lengang, sementara lampu-lampu kota berkelip-kelan seperti bintang yang memberi semangat tak terlihat. Rani menutup matanya sejenak, lalu membuka perlahan dengan senyum tipis. Senyum yang mencerminkan kelelahan, namun juga rasa lega yang dalam. Ia merogoh ponsel dari tas kecilnya, berniat untuk memesan kendaraan, ketika suara halus mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam berkilau berhenti tepat di depannya, lampu depannya redup perlahan, dan pintu belakang dibuka dengan gesit oleh seorang pria berseragam formal. "Maaf sudah membuat Anda menunggu, Bu Direktur," ujar pria itu dengan sikap penuh hormat. "Kami siap mengantar Anda ke lokasi pertemuan selanjutnya."
Rani hanya tersenyum tipis, mengangguk singkat, lalu melangkah menuju mobil dengan tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan perlakuan ini. Dan memang, ia terbiasa. Di dunia yang ditinggalkan oleh keluarga yang menolaknya, Rani telah berhasil membangun kehidupannya sendiri. Di ruang makan yang dingin itu, ia bukan siapa-siapa, tetapi di ruang rapat, di aula konferensi, di balik meja kerja kaca besar dengan pemandangan kota yang megah, ia adalah seorang direktur muda di perusahaan teknologi yang tengah meroket. Namun, langkahnya terhenti sejenak ketika suara dari belakang terdengar. Itu Rani, kan? Astaga, sopir itu nyebut dia, Bu Direktur? Jangan-jangan, dia sekarang sukses ya? Mobilnya seperti punya bos besar. Beberapa orang yang sebelumnya tengah bersantai dan merokok di teras kini terdiam, menatap Rani dengan ekspresi bingung, bahkan tampak sedikit malu. Tatapan yang dulunya meremehkan, kini berubah menjadi kaget, dan di mata mereka mulai terlihat rasa takut yang tersembunyi. Tante Lilis, yang baru saja keluar untuk menelepon, terhenti di anak tangga. Wajahnya membeku. Sepupu-sepupu yang tadi sibuk bercanda kini hanya bisa saling pandang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rani melihat semua ini dalam sekejap, namun tak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Tidak perlu. Diamnya sudah cukup berbicara. Sopir membuka pintu mobil. Rani sedikit menundukkan kepala dan masuk dengan langkah anggun. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan gedung yang megah itu, satu pemikiran jelas melintas di benaknya. Dunia ini memang tidak adil, namun keadilan bisa diraih dengan usaha. Dan malam itu, Rani tahu, ia telah memenangkan pertarungannya. Namun, ia sadar, permainan ini baru saja dimulai. Belum 5 menit mobil Rani bergerak perlahan meninggalkan gedung, udara malam yang tenang kembali dihiasi dengan suara mesin mobil mewah. Kali ini, bukan hanya satu, tetapi 2 mobil sedan hitam dengan plat dinas perusahaan yang berhenti berdekatan di depan gedung. Pintu mobil terbuka hampir bersamaan. 2 wanita berpakaian profesional turun dari mobil pertama, masing-masing membawa tablet dan map dokumen. Sementara dari mobil kedua, 2 pria berjas gelap dengan earphone di telinga berjalan tenang menuju mobil pertama, berjaga tanpa menarik perhatian. Semua terlihat terkoordinasi dengan sempurna, penuh profesionalisme. Dimas, salah satu sepupu Rani, yang sedang berdiri di sudut halaman sambil merokok, terhenti sejenak. Asap rokok yang baru saja ia hisap terasa tercekat di tenggorokannya. Matanya membesar, menatap sekelompok orang yang kini terlihat seperti rombongan pejabat penting. Kepercayaan dirinya tiba-tiba menguap begitu saja. Itu siapa mereka, ya? Bisiknya pada diri sendiri, kemudian buru-buru menjatuhkan rokoknya dan menginjaknya dengan panik. Tanpa banyak berpikir, ia berlari menaiki tangga, terburu-buru membuka pintu kaca gedung dan hampir menabrak pelayan. Begitu memasuki ruang, napas Dimas masih terengah-engah. Ia langsung berjalan cepat menghampiri Tante Lilis dengan ekspresi panik yang tak bisa ia sembunyikan. Tante Lilis, Rani mobilnya, dia beneran orang penting. Loh, ada asistennya, ada pengawalnya juga. Kabar ini menyebar cepat, seperti api yang menyambar ladang kering. Dalam sekejap, bisikan-bisikan mulai terdengar di seluruh aula. Beberapa tamu berlari menuju balkon kaca, berdesakan untuk melihat ke halaman. Yang lainnya berkerumun di jendela, menunggu giliran untuk mengintip. Dari jarak itu, mereka melihat Rani berdiri tenang di samping mobil, mendengarkan laporan dari asistennya sambil sesekali mengangguk. Aura kewibawaannya terasa kuat meski dari jauh. Katanya dia direktur. Mobil itu mobil kantor. Ya. Kok kita baru tahu? Astaga, dan tadi kita. Kalimat itu terhenti di udara, tak ada yang berani menyelesaikannya. Penyesalan dan rasa bersalah mulai merayap pelan. Mata-mata yang dulu meremehkan, kini terbelalak, dipenuhi rasa takjub dan sedikit malu. Wajah Tante Lilis yang tadinya penuh sindiran, kini berubah menjadi kebingungan dan kecemasan. Ia memutar-mutar cincin emas di jarinya, mencoba mencari cara untuk memperbaiki kesan. Kakek Gunawan, yang sejak tadi duduk tenang di kursi kehormatannya, perlahan bangkit. Ia berjalan menuju jendela, memandang keluar dengan mata yang sedikit menyipit. Dari ekspresinya, jelas terlihat bahwa ia mulai menyadari.
Mungkin mereka selama ini telah salah menilai. Namun penyesalan itu datang terlambat. Rani kini berdiri di luar, bukan lagi sebagai anak yang terpinggirkan, melainkan sebagai seseorang yang tak bisa lagi mereka anggap remeh. Dan Rani belum selesai. Ia masih menunggu satu langkah terakhir yang akan membuat semua mata tertuju padanya malam itu. Sesuatu yang akan membuat setiap suara terdiam, dan meruntuhkan segala kebanggaan mereka dalam kesunyian. Di dalam mobil yang tenang, dengan aroma lavender lembut yang tercium dari diffuser kecil di dashboard, Rani duduk dengan tenang, kaki bersilang, tangannya sibuk menggulir layar tablet digitalnya. Tiba-tiba, ketukan halus dari ponselnya memecah keheningan. Nama dan logo kementerian muncul di layar, dan tanpa ragu, ia menekan tombol hijau. Seketika, wajah seorang pria parubaya dengan jas dinas dan lambang Garuda di belakangnya muncul di layar. "Selamat malam, Ibu Rani. Mohon maaf mengganggu. Kami ingin mendiskusikan kemajuan kerja sama kita terkait program beasiswa pendidikan untuk daerah-daerah tertinggal," ujar pria itu dengan sopan. Rani tersenyum dengan ramah. Suaranya tenang, namun penuh wibawa, seperti seseorang yang sudah terbiasa memimpin pertemuan penting. "Tentu, Pak. Terima kasih telah menghubungi. Proposal yang kami ajukan sudah melalui tahap verifikasi terakhir. Tim saya tengah menyelesaikan penyesuaian alokasi agar seluruh daerah prioritas mendapat perhatian yang layak." Di luar mobil, tanpa disadari Rani, beberapa orang berdiri diam, awalnya hanya 2 atau 3 orang. Namun semakin banyak yang mendekat ke arah mobil. Mereka tak bisa mendengar percakapan dengan jelas. Tapi suara Rani yang terdengar jelas, ekspresinya yang serius, dan tampilan layar ponselnya yang menunjukkan logo kementerian sudah cukup untuk membuka mata mereka. "Dia video call sama pejabat kementerian," bisik salah satu sepupu dengan pandangan tak lepas dari layar ponsel. Itu soal pendidikan, ya?" "Iya, aku ingat. Yayasan yang dia pimpin itu yang bantu anak-anak putus sekolah, yang viral beberapa bulan lalu." Tiba-tiba, potongan-potongan informasi yang selama ini mereka abaikan mulai terhubung. Nama Rani kini muncul dalam pikiran mereka bukan lagi sebagai anak yatim dari panti asuhan, melainkan sebagai sosok yang berada di balik perubahan besar, seorang pemimpin muda yang berjuang di garis depan untuk pendidikan di Indonesia. Tante Lilis, yang sejak tadi bersembunyi di balik pilar, berusaha tetap tenang, meski wajahnya mulai tampak pucat. Ia menoleh ke sepupunya dengan raut cemas dan berbisik, "Kenapa nggak ada yang bilang kalau dia itu Rani Suryaningrum yang itu?" Keponakannya, dengan suara pelan, menjawab, "Kita nggak pernah tanya, Tan. Kita terlalu sibuk meremehkan dia." Sementara itu, di dalam mobil, Rani tetap berbicara dengan tenang dan profesional. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya kini, seperti cambuk diam yang menusuk hati mereka yang dulu menolaknya. Tanpa perlu berteriak atau membalas, Rani telah membuka tabir kebenaran yang selama ini tertutupi oleh prasangka dan penilaian salah. Namun ini baru permulaan. Rani belum keluar dari mobil. Mereka belum melihat mata Rani yang akan menatap mereka nanti. Bukan sebagai gadis kecil yang terpinggirkan, tetapi sebagai seseorang yang membuat semua mata tak bisa berpaling. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai putih di apartemen Rani, yang meskipun luas, terasa sederhana. Wangi kopi hitam yang baru diseduh mengisi udara, menenangkan pikiran Rani yang masih terlarut dalam kenangan semalam. Ia duduk di dekat jendela besar, memandang keluar, gedung-gedung tinggi menjulang, lalu lintas mulai padat, dan dunia kembali bergerak seperti biasa. Namun, tidak untuk Rani. Ponselnya bergetar terus-menerus di atas meja. Berbagai notifikasi masuk, pesan, panggilan tak terjawab, bahkan beberapa voice email yang cukup panjang. Nama-nama yang muncul di layar membuat Rani berhenti sejenak. Tante Lilis, Dimas, sepupunya, Pak Dedarto. Orang-orang yang kemarin mencemoohnya, kini menghubunginya dengan nada yang berbeda. Salah satu pesan berbunyi, "Rani, Tante minta maaf atas sikap Tante kemarin. Tante tidak tahu, Tante sangat menyesal." Pesan lainnya menulis, "Kamu luar biasa, Rani. Maaf kami tidak pernah menyadarinya. Bisakah kita bertemu? Ini bukan basa-basi. Kami ingin memperbaiki semuanya." Rani menatap layar ponselnya cukup lama. Bibirnya sedikit tertarik membentuk senyum tipis yang sulit untuk ditafsirkan, antara rasa sedih atau lega.
Anehnya, ia tidak merasa marah. Tidak ada amarah yang membakar dalam dadanya. Justru, yang ia rasakan adalah kedamaian. Seperti saat seseorang menutup buku yang sudah selesai dibaca, mengetahui bahwa akhir cerita sudah dilewati. Dengan tenang, Rani meletakkan ponselnya di sisi meja, membiarkannya terus bergetar. Ia tahu bahwa jika ia mau, ia bisa membalas semua pesan itu. Ia bisa mengatur pertemuan, memberikan maaf, atau bahkan membuka pintu kembali bagi mereka dalam hidupnya. Tetapi, apa artinya membuka pintu jika mereka yang dulu mengabaikan ketukan hatimu, baru datang saat kau sudah berdiri di puncak yang mereka tak bisa capai? Jika mereka benar-benar ingin mengenaliku, gumam Rani pelan, menatap cangkir kopinya yang berasap lembut, seharusnya mereka melakukannya saat aku belum menjadi siapa-siapa. Ia bangkit dari tempat duduknya, mengenakan jas kerja krem muda, dan merapikan hijabnya dengan gerakan elegan. Hari ini ia memiliki banyak agenda. Rapat penting dengan tim CSR, kunjungan ke sekolah binaan, dan sore nanti ia dijadwalkan untuk berbicara di Forum Pendidikan Nasional. Hidupnya terus melaju. Pesan-pesan itu tetap belum ia buka. Ketika ponsel bergetar lagi, Rani hanya menoleh sebentar, lalu melangkah pergi. Karena tidak semua pintu harus dibuka lagi. Beberapa pintu cukup dibiarkan tertutup, agar kita tahu siapa yang benar-benar mengetuk ketika hujan turun. Saat senja mulai menguning, mobil Rani berhenti di depan sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota. Plang kayu di gerbang yang bertuliskan, Panti Asuhan Kasih Ibu, terlihat usang. Namun aura kehangatan tempat itu tetap terasa, tak berubah sedikit pun. Begitu Rani melangkah keluar dan menjejakkan kaki di halaman kecil yang dipenuhi tanaman liar, tawa riang anak-anak terdengar jelas dari dalam. Mbak Rani datang. Seruan itu diikuti oleh derap langkah kaki kecil yang berlarian ke arahnya. Belasan anak berpakaian sederhana langsung menyerbu, memeluknya dengan erat, ada yang menggenggam tangannya, seolah tak ingin ia pergi lagi. Rani tersenyum, air mata menggenang di sudut matanya tanpa ia sadari. Hati-hati dong, kalian semakin besar aja sekarang, katanya sambil mengusap rambut seorang anak perempuan kecil yang berambut ikal, yang menggigit bibir menahan senyum lebar. Ibu Yanti, lihat, Mbak Rani datang, teriak seorang anak lelaki ke arah pintu. Seorang wanita parubaya muncul dengan daster bermotif bunga di balik pintu kayu. Matanya berkaca-kaca begitu melihat Rani berdiri di halaman, dikelilingi oleh anak-anak. Rani, anakku, kamu kembali. Rani berjalan mendekat dan memeluk wanita itu dengan penuh rasa hangat. Pelukan yang tak memerlukan kata-kata, hanya ada rasa syukur, cinta, dan kerinduan yang mendalam. Tidak ada jarak, tidak ada pura-pura. Hanya dua hati yang saling mengerti sejak kali pertama bertemu. Malam itu, ruang makan panti yang sederhana berubah menjadi tempat yang penuh keceriaan. Nasi goreng, ayam kecap, dan es sirup menghiasi meja panjang. Rani duduk di tengah, dikelilingi tawa ceria dan cerita polos anak-anak. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian setiap cerita tentang sekolah, impian, bahkan kelucuan tentang guru favorit mereka. Rani tertawa lepas, menyuapi salah satu anak yang kehilangan selera makan karena giginya goyang, dan membantu anak lainnya yang kancing bajunya lepas. Besok kalau kamu jadi presiden, jangan lupa undang Mbak Rani, ya? Canda Rani pada seorang bocah laki-laki yang bercita-cita menjadi pemimpin. Aku nggak mau jadi presiden, jawabnya. Aku mau jadi seperti Mbak Rani, bikin sekolah buat semua orang. Rani terdiam, matanya menatap anak itu dengan penuh perasaan. Senyumnya merekah perlahan. Hatinya terasa penuh. Tidak ada keinginan untuk membalas dendam, tidak ada harapan akan perhatian, tidak ada lagi rasa sakit karena keluarga yang tak pernah menerima dirinya. Di sini, di tengah anak-anak ini, ia merasa pulang. Dipelukan seorang ibu panti yang tak pernah ragu padanya. Di malam yang hening, dengan suara jangkrik dan nyanyian kecil anak-anak sebelum tidur, Rani menyadari satu hal yang pasti. Kebahagiaan sejati bukan soal tempat di mana kita dihargai, tetapi dengan siapa kita merasa dicintai dengan tulus. Rani berdiri di depan pintu kamar yang pernah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya, di ruang yang menyimpan berbagai kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Kamar itu tampak tak banyak berubah. Dindingnya yang memudar warna catnya, rak kayu penuh buku-buku lama yang masih tegak, dan jendela kayu yang sedikit terbuka, menghadap halaman panti yang dipenuhi pohon-pohon besar dan tanaman merambat.
Semua benda di ruang ini mengingatkan Rani pada masa kecilnya yang penuh tantangan, saat ia harus belajar bertahan dengan sedikitnya kenyamanan, namun banyak kekurangan. Di atas meja, sebuah foto tua yang terbingkai kayu sederhana menarik perhatiannya. Foto itu menampilkan masa kecilnya bersama beberapa anak panti dan para pengasuh yang dengan penuh kasih telah merawatnya. Di gambar itu, wajahnya tersenyum cerah, meskipun ada kesedihan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang merasakannya. Di sampingnya, seorang pengasuh perempuan memeluknya dengan penuh kasih, wajah penuh kehangatan yang tak pernah pudar oleh waktu. Rani menarik napas panjang, jarinya menyentuh bingkai foto tersebut. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi kepedihan yang membekas. Kenangan itu kini terasa ringan, seolah-olah diterbangkan angin. Perlahan, ia berbalik, berjalan menuju jendela yang terbuka. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya yang lelah, mengingatkannya akan betapa jauh ia telah melangkah. Aku mungkin tak berarti bagi mereka, bisiknya pelan, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Tapi bagi anak-anak ini, aku cukup. Dan bagi Rani, itu sudah lebih dari cukup. Pengakuan yang sesungguhnya bukan datang dari keluarga yang memiliki darah yang sama, bukan pula dari mereka yang dulu meremehkannya dan mencemoohnya. Pengakuan sejati datang saat ia bisa berdiri di tengah anak-anak yang melihatnya sebagai sosok penuh harapan dan kasih. Ketika ia bisa menjadi panutan bagi mereka, bukan karena kekayaan atau status, melainkan karena keikhlasan yang ia bagikan. Ia menoleh ke foto itu lagi, lalu melangkah keluar dari kamar lamanya, berjalan menyusuri lorong panti yang sudah sangat ia kenal sejak kecil. Setiap langkahnya kini penuh dengan rasa percaya diri, dengan kebanggaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi menginginkan pujian dari mereka yang dulu mengabaikannya. Rani tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada cinta yang tulus, bukan pada pengakuan yang datang terlambat. Dengan keyakinan yang teguh, Rani melangkah menuju ruang makan. Di sana, sebagian anak-anak sudah terlelap, namun beberapa dari mereka terbangun dan tersenyum begitu melihatnya. Tanpa sepatah kata pun, mereka menghampirinya, dan dalam hening malam itu, Rani merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Cinta yang tidak disertai kepalsuan. Rani menyadari satu hal, di dunia yang penuh dengan penilaian dan ekspektasi, pengakuan sejati tidak perlu datang dari darah yang sama. Cinta yang tulus, yang berasal dari hati yang murni, adalah segalanya. Dan itulah yang membuatnya merasa lengkap. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.